Rumah Allah beda cara masuknya. Antum rumah biasa, assalamualaikum, masuk ke rumah Allah, kaki kanan yang dilangkahkan dan kalimatnya lain. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Subhanallah. Tolong fokus ke sini ya. Ya Allah, barangkali antum selama ini cuma dibaca, tapi sebetulnya Allah sedang menunggu kita. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan kepadaku, bukakan untukku, abwaba, pintu-pintu, bukan hanya satu pintu. Ini bukan pintu fisik yang dimaksudkan. Abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu yang luas itu. Kalimat rahmat di Quran wujudnya ada 3. 1, rahmat itu bisa berarti solusi dan kasih sayang Allah yang diberikan bagi orang yang sedang punya masalah, punya persoalan. Itu ada dalilnya di Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan nanti keterangannya, tafsirnya ada di Quran surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-18. Perhatikan kalimat Qurannya, subhanallah, ini indah sekali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 156. Sekarang lihat 157-nya. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Berhenti di sini. Mohon fokus ke sini, ke ayatnya. Kata Allah, dan siapapun yang hidup itu, pasti kami akan uji kehidupannya dengan berbagai ujian yang bermacam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir, takut. Di antara kita juga pasti itu ada yang gelisah. Tidak mungkin orang hidup tidak gelisah. Gelisah kalau anak terlambat datang ke rumah. Gelisah kalau suami telat. Gelisah kalau istri belum pulang jam sekian dan sebagainya. Gelisah kalau pekerjaan kita belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Wal ju', kekurangan makanan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wath thamarat, ada yang bekerja tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pasti kita akan alami itu. Seakan-akan, mohon maaf, manusia itu tidak akan luput dari masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Kata Allah, wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat dia menerima ujian itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Perhatikan rumusnya. Kita qalu di sini bukan hanya berkata, bukan. Kata qaul itu juga bisa berarti meyakini. Meyakini dengan sangat yakin. Jadi kalau antum sedang punya masalah, rumus cepatnya jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Antum datang ke sini ada macet, terjebak lampu merah. Antum keluh kesah sana sini, memarahi lampu, itu tidak akan berubah, tetap merah. Kita menggerutu, situasi tidak akan berubah. Jalan yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, alhamdulillah, Allah sudah mengatur ini. Memang ini jalannya yang harus saya lalui. Kalau seseorang mendekat kepada Allah, lahir ketenangan dalam jiwanya. Kalau dia sudah tenang, dekat dengan Allah, perhatikan 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. 1. Orang-orang yang punya sikap seperti ini dipuji oleh Allah. Wa rahmah, kalau sudah dipuji diberikan rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan solusi, petunjuk untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ketika antum masuk ke masjid, awas, di antara kita barangkali ada yang lupa. Dibuka pintunya, mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ayat ini seakan-akan memberikan kesan Allah sedang menunggu kita punya persoalan apa. Di seakan-akan Allah ini, di rumahnya ini sedang menunggu. Adakah di antara kita yang sedang gelisah hatinya? Adakah yang punya persoalan di pekerjaan dan hartanya? Adakah yang sedang sakit ingin meminta kesembuhan? Adakah yang sedang punya persoalan omsetnya barangkali tidak naik, stagnan, terus turun dan sebagainya? Antum masuk ke ruangan masjid, Allah sudah tunggu. Jadi kalau kita sudah berada di dalamnya, tunaikan salat 2 rakaat,